Kemudian yang dikategorikan sebagai tindakan persekusi, contohnya itu apa, Pak Heri? Ya kalau dalam KUHP, Mbak, kalau dalam KUHP sebetulnya kalau kita melihat dalam apa namanya eh, awal asal kata persekusinya itu dalam satu Roma itu Ya. tindakan persekusi itu ada seperti penyiksaan, Hmm. ya, penyiksaan, penghilangan paksa, pemerkosaan dalam motif-motif tertentu. Itu kan biasanya dilakukan karena apa? Karena itu dilakukan biasanya dalam sebuah operasi militer. Ya. Awalnya itu persekusi itu seperti itu. Karena hal-hal tersebut dilakukan secara besar-besaran masif. Hmm. Adanya penghilangan paksa, adanya pembunuhan massal, genosida, kemudian pemerkosaan di daerah-daerah operasi militer. Nah, itu awalnya persekusi itu seperti itu kalau kita melihat dari sumber adanya istilah terminologi persekusi itu. Hanya saja kemudian persekusi itu juga dilakukan oleh sekelompok orang saja, sekelompok orang terhadap kelompok yang lain atau sekelompok orang terhadap orang perorangan. Hmm. Yang itu apa namanya kategorinya lebih kecil, ya, lebih kecil itu diatur dalam kalau kita kembalikan ke perbuatannya ya banyak sekali itu dalam KUHP contohnya ya dalam KUHP dalam Undang-Undang ITE juga ada dalam Ya. KUHP itu soal ini KUHP kita kebetulan baru ya Ya, KUHP kita ya, Pak. kebetulan baru makanya penghinaan terhadap golongan penduduk itu pasal 242. Hmm. Nah, itu persekusi itu. Kemudian pasal 243 itu juga masih ngomong soal penghinaan terhadap golongan penduduk. Jadi persekusi itu tidak hanya dilakukan secara fisik tuh, tapi non fisik juga Hmm. iya. Lisan itu persekusi juga itu. Baik. Kemudian tindak pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis itu ada undang-undangnya tapi di dalam KUHP yang baru juga diatur itu pasal 244 dan pasal 245 itu diskriminasi atas dasar ras dan etnis atau juga melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum Hmm. itu juga diatur dalam pasal 262 itu kalau dulu di KUHP itu 170 soal pengeroyokan. Tapi Hmm. kalau sekarang di KUHP yang lama, di KUHP yang baru itu menjadi pasal 262 soal kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum. Itu di KUHP yang lama pasal 170. Ya. Kemudian penculikan. Nah, penculikan itu di KUHP yang baru itu pasal 454 KUHP yang baru. Kemudian penyanderaan, Hmm. Sandra itu termasuk Sandra itu mahasiswanya itu bisa sampai diikat di pohon seperti Ya. itu ada di pasal 455. Nah, kemudian juga penganiayaan dulu di KUHP yang lama 351, sekarang di KUHP yang baru ada di pasal 470 itu penganiayaan Hmm. dan juga eh, pemerasan dan pengancaman. Nah, Hmm. pasti diancam, nggak mungkin kalau nggak diancam bisa sampai diikat seperti itu. Ya. Perasan dan pengancaman itu ada di pasal 486 dan pasal 487. Itu baru di KUHP, Mbak. Ya. Di Undang-Undang ITE. Di Undang-Undang ITE itu pasal 27, pasal 28, pasal 29. Hmm. Itu dia memuat dokumen elektronik yang isinya itu kebencian, Hmm. ujaran-ujaran kebencian terhadap ras atau etnis tertentu, agama tertentu, lawan politik tertentu. Itu ketika dimuat di dalam apa namanya di dalam transaksi elektronik itu masuk ke dalam persekusi, Hmm. masuk ke dalam persekusi, dinyatakan sebagai tindakan persekusi juga. Juga ada soal pengadilan HAM Hmm. dan juga undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Hmm. Banyak sekali kalau kita membahas Ya. soal perbuatan persekusi itu ya. Ya. Melakukan persekusi ini siapa saja yang bisa terjerat? Apakah orang yang menyebarluaskan video juga ikut terjerat atau hanya orang yang melakukan secara fisik atau melakukan tindak secara fisik dari tindakan persekusi itu, Pak Heri? Kalau kalau orang yang melakukan tindakan persekusi itu jelas ya Mbak. Ya. Mulai dari orang yang mempunyai ide, nah Hmm. itu pasti ada ide itu, nggak mungkin empat orang itu tahu-tahu sepakat begitu saja. Itu pasti ada ide walaupun tindakannya terkesan spontan ya.
Ya. Tapi itu tetap ada ide itu, Hmm. kamu nanti ngikat sana, kamu gini. Hmm. Kemudian orang yang membantu, Hmm. walaupun pembantunya cuma nyeret-nyeret aja, itu ada tali, itu siapa yang ngasih tali itu? Hmm. Yang kencing siapa? Yang kencing itu kok bisa-bisanya ada air kencing suruh minum itu. Ya. Terus yang nyiramkan air comberan itu siapa, yang bawa embernya, itu kena semua yang jelas. Hmm. Ya. Kemudian kalau ada yang mengupload, ya ada yang mengupload itu di dalam Undang-Undang ITE, ya dalam Undang-Undang ITE pasal 29 itu dikatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ya, artinya di situ tuh video-video yang berisi tentang ancaman kekerasan itu adalah video-video bukan orang ngancam orang, hanya seperti itu, tapi di situ menunjukkan bahwa ada seseorang mengancam seseorang, ada Hmm. seseorang menganiaya seseorang, kan Ya. gitu. Ya. Konten-konten yang berisi seperti itu kemudian disebarluaskan, itu jelas itu tindak pidana. Hmm. Tindak Ya. pidana itu. Ya. Kalau memang ada seperti itu, nah terus gimana Pak caranya Pak? Caranya itu kalau memang Anda rekam, Anda bawa ke kepolisian. Oh, ya, baik. Nah, biasanya kan orang nggak nyadar gitu, Pak, ini kalau nggak direkam, ketemu kejadian apa gitu ya, mungkin dalam kasus yang lain pembunuhan atau apa, penganiayaan, Pak, ini kalau nggak direkam nggak viral ini. Nah, kan gitu. Bawa rekaman itu ke kepolisian. Kepolisian. Nah, Hmm. rekaman itu ke kepolisian, terutama kasus Gunadarma ini kalau sampai direkam, bawa aja ke kepolisian siapa yang, lah kecuali kalau yang merekam itu pelakunya, kalau kecuali yang merekam itu pelakunya ya tinggal dijontokan saja pasal itu. Hmm. Hmm. Kemudian dia mengupload di media sosial yang kontennya itu berisi kekerasan dan ancaman kekerasan, itu tinggal dijontokan dengan pasal 29 saja. Ya. Yang menyebarluaskan ini bisa diancam hingga berapa tahun, Pak Heri? Kalau ancaman hukumannya Undang-Undang ITE itu bervariasi ya. Kalau di dalam pasal 29 itu kalau nggak salah ancamannya Hmm. sekitar hampir 5 tahun itu Hmm. maksimal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.